Saya ke Mbak Baby Jim dulu sebagai aktivis HIV/AIDS gitu ya. Bukankah penutupan ini kemudian mengurangi potensi penyebar luasan penyakit tersebut gitu? Terima kasih, selamat malam. Kalau saya melihatnya bahwa bisnis prostitusi itu adalah suatu rangkaian dari hulu sampai ke hilir, dan biasanya kita hanya sibuk di hilir ya, dan cenderung bersalah sangka hanya kepada orang-orang yang berjenis kelamin perempuan, karena kebanyakan pekerja seks adalah perempuan. Saya ingin katakan bahwa prostitusi itu adalah bagian dari suatu bisnis eksploitasi tubuh perempuan. Dan ada banyak sekali bisnis yang hidup bersama-sama dengan terjadinya eksploitasi pada tubuh perempuan-perempuan di sana, yang barangkali juga tidak mendapatkan 100% dari seluruh yang seharusnya dia dapatkan. Ada banyak bisnis yang hidup dari situ, mulai dari bisnis parkir, bisnis makanan, bisnis barang kelontong, bisnis jual air bersih, bisnis kosmetik, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, menurut saya penutupan barangkali tidak sesederhana itu bisa menyelesaikan masalah. Karena selalu ada supply dan demand kan, Alvito ya. Di mana ada permintaan, pasti ada penawaran. Sebagai orang yang menghabiskan sudah lebih dari setengah umur saya di lokalisasi dan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Ini bekerja untuk memberikan. Iya. Saya melihat bahwa apa yang kita lihat di Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta, saya khusus hadir untuk TV One hari ini. Terima kasih di Surabaya. Untuk Bapak. Silakan Pak. Saya melihat penutupan salah satu pusat lokalisasi terbesar di Jakarta tidak serta-merta menyelesaikan masalah seperti yang kita pikirkan. Dampak sosial yang lain. Ya, karena peradaban pelanggan, Mas Alvito, langganan adalah laki-laki yang punya kekuasaan lebih kepada perempuan. Kita menyebutnya kelompok 3M. Man, mobile, with money. Laki-laki, mobilitasnya tinggi, punya duit. Sedangkan laki-laki nggak punya mobilitas tinggi, nggak punya duit aja, bisa melakukan apa saja kalau terkait perilaku seksual. Apalagi kalau dia laki-laki punya punya mobilitas tinggi dan punya uang. Nah, yang saya lihat semakin ini ditutup, tempat biasa saya bekerja dulu ditutup, semakin merangsek mereka ke spot-spot gelap gulita. Berarti setuju. Paling tidak yang tidak bisa kami jangkau sebagai apa jaminannya kemudian lapangan. penutupan Doli tidak melakukan terjadi hal seperti itu? Ya, Pak kita tahu setiap penutupan lokalisasi selalu menimbulkan kontroversi dan perdebatannya selalu seperti yang Ibu Baby tadi sampaikan, debat begini dan seterusnya, tidak selesai-selesai. Ya. Kemudian ini perempuan yang salah apa yang laki-laki yang salah, seperti telur dan ayam mana yang duluan, jadi nggak selesai-selesai juga. Tapi yang jelas ada tuntutan dari publik bahwa masalah lokalisasi ini harus diselesaikan. Karena ini tidak hanya mereka yang berada di tempat itu, tapi juga ada di sekitarnya. Kemudian kami juga nanti ditanya sama malaikat, sampean laopo pada waktu dadi wakil gubernur itu laopo. Nah, cara yang kita pilih adalah bahwa mereka yang berada di sana itu adalah saudara kita. Bukan musuh kita, bukan orang lain, tapi saudara kita yang perlu difasilitasi untuk memperoleh tempat atau untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Saya setuju dengan Bu Baby, kita harus pertimbangkan masak-masak berbagai hal di dalam soal penutupan itu. Maka itulah Jawa Timur memilih penutupan ini secara bertahap dan tidak dengan menggunakan cara-cara yang langsung polisional. Kan itu ada pilihannya. Pilihan pertama seperti Keramat Tunggak, langsung ditutup, selesai sudah. Perdebatan tuntas. Tapi kita ingin milih dengan cara yang lebih soft, dengan cara yang baik, dan ini kerjasama. Tapi tetap ada deadline. Mbak, ya, misalnya saya senang ya, banyak sekali bupati, wali kota yang menyambut dengan cepat. Sebut saja wali kota Surabaya. Bu Risma ini bergerak cepat, dan bahkan saya tadi dapat tambahan, kemarin sudah ada tambahan satu lagi yang ditutup Sememi, jadi sudah ada 4 di kota Surabaya. Dan Bu Risma membuat regulasi, bikin peraturan-peraturan yang membuat lebih terukur kerjanya. Misalnya begini, di Doli atau di beberapa tempat lain itu setiap tahun ada yang pulang. Nah, yang pulang ini jangan ditambah lagi dengan yang baru.
Karena setiap harinya itu atau setiap bulannya dihitung oleh petugas dari Pemkot. Ini adalah cara kerja yang terukur. Baik. Yang kedua saya ingin sampaikan di sini, bahwa kita kalau ada yang tidak mau, kita nggak memaksa. Tapi kami ingin mereka yang di sana, saudara-saudara kita, kalau saya lebih menyebutnya wanita harapan. Karena mereka sesungguhnya masih punya harapan. Betul. Dan saya, kan Pak, jadi interupsi, dan saya sangat setuju dengan persoalan dengan adanya wanita harapan yang ada sebutan itu, karena apa? Itu juga manusia, perlu adanya dimanusiakan. Ya, kalau memangnya dengan adanya program lokalisasi harus ditutup, apakah pemerintah dalam hari ini menjamin di luar lokalisasi tidak ada prostitusi? Itu aja. Jawabannya nanti ditahan, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di